Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidis salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridol futuhul faraju. Antal musyaffa'us syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, masyayikh wal asatidz, wabil khusus kepada beliau para bapak ibu yang duduk di kepengurusan penyiar sholawat wahidiyah, baik majelis tahkim maupun dewan pimpinan sampai imam-imam jamaah yang saya muliakan, yang saya hormati, kepada bapak penjabat pemerintah baik sipil maupun ABRI yang berkenan hadir, yang saya hormati para hadirin hadirat minal wahidiyina wal wahidiyat wa minal muslimina wal muslimat, al mahbubin wal mahbubat, para remaja dan kanak-kanakku semua yang hadir, serta para mustami'in, pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah wa hadakumullah. Guna memanfaatkan waktu, uraian tasyakur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sanjungan salawat ma'asalam barokah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salaman ikraman wa ta'adiman wa mahabbatan, kepangkuan jam'ul sultan awliya ghazyaman min awalihim ila akhirihim, khususon sayyidina ghausu hada zaman wa a'wanihi wa sairi awliya illahi radiyallahu ta'ala anhum. Perkenankan saya ikut makmum pada hadirin hadirat, utamanya makmum kepada pembicara yang terdahulu. Para hadirin, kita patut mengucapkan alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di musim seperti ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul, bermuajahah, bertakorup kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan telah berlalu, kita tidak bertemu di antara saudara kita,
Dan sekarang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang penuh barokah. Meskipun mujahadah rubu'us sanah kali ini tidak seperti mujahadah rubu'us sanah seperti biasanya, meskipun pelaksanaannya secara virtual, akan tetapi syukur ini patut untuk kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, laki-laki, perempuan, remaja dan kanak-kanak, semuanya diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum bapak, kaum laki-laki punya keistimewaan, disampaikan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki posisinya lebih kuat daripada kaum perempuan. Yang perempuan dipercaya oleh Allah dan Rasulnya sebagai pemegang kunci surga terhadap anak dan cucunya, sebagai tiangnya negara. Semuanya dikasih potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang remaja dikasih keistimewaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subbanul yaum rijalul ghad. Bahkan terpilih juga pemuda yang nantinya akan mendapat naungan di padang mahsyar. Itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini mujahadah rubu'us sanah disponsori oleh kanak-kanak. Keistimewaan dari kanak-kanak luar biasa. Bahkan di kalangan umum para hadirin semuanya, hanya di Wahidiyah nyampe saat ini potensi istimewa batiniah kanak-kanak dimanfaatkan secara maksimal dalam kehidupan ini. Apalagi situasi dunia yang sudah carut marut, yang tidak terkendali seperti ini. Sejak beliau Al-Mukarram mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu an menyusun sholawat wahidiyah, dan beliau membuat program mujahadah bagi kalangan kanak-kanak lah yang bisa menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena kanak-kanak posisinya diberi hati yang masih suci, yang masih bersih, belum ternoda oleh dosa-dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, mari bersama-sama, terutama para bapak ibu, para pengurus di mana saja berada di daerahnya masing-masing yang belum ada mujahadah kanak-kanaknya, terutama mujahadah usbu'iyah kanak-kanak, mari kita laksanakan, mari kita adakan.
Bahkan boleh jadi para hadirin semuanya, karena kita kurang peduli, kurang memanfaatkan potensi batiniah kanak-kanak yang masih suci, sehingga perjuangan Wahidiyah ini agak tersendat-sendat. Siapakah yang bertanggung jawab seperti ini? Kita semua para hadirin hadirat. Kita semua, baik kita sebagai pengurus di jajaran kepengurusan penyiar sholawat Wahidiyah, maupun kita sebagai orang tua yang melahirkan putra putri kita. Karena kanak-kanak ini lebih dicintai oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dawuh yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istri beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahabbun nas lin nisa wassibyan. Yang dicintai, lebih dicintai oleh Rasul di kalangan manusia adalah kaum wanita dan kanak-kanak. Apa alasan beliau Rasul mengeluarkan hadis seperti itu? Dari sisi penciptaan, kaum wanita ini bahasa Jawanya gawok ni poro malaikat. Karena apa? Kelemah lembutannya, keringkihannya. Kenapa Allah yang maha aziz, yang maha sempurna, kok menciptakan makhluk yang lemah, menciptakan makhluk yang ringkih? Ternyata di balik itu semua luar biasa keistimewaannya. Di mana saja orang yang paling nomor satu tetap masih kalah dengan wanita. Dalam sejarah banyak kejadian gagalnya presiden karena seorang wanita. Istimewanya anak, berhasilnya perjuangan anak, berhasilnya perjuangan suami juga karena wanita. Maka pantas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar di telapak tangan wanita, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Di telapak kakinya wanita kunci surga itu berada. Para ibu terutama juga diberi keistimewaan an-nisa'u imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Baiknya wanita, baik negara. Rusaknya wanita, rusak negara. Wanita termasuk madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ketika potensi wanita ini tidak difungsikan, maka akan berbentur balik. Wanita menjadi pemegang kunci putra-putrinya menuju ke neraka. Ketika fungsi wanita ini berputar balik, berarti posisinya telah mengkhianati terhadap perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di zaman jahiliyah
wanita tidak dihargai sama sekali. Dengan keberadaan Rasulullah, wanita menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika potensi ini tidak dimanfaatkan, kita masuk ke dalam orang-orang yang memiliki sifat kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ibu semuanya, tadi di kuliah pertama telah disebutkan, jihadnya wanita adalah di keluarganya. Jihadnya wanita adalah di keluarganya. Mau diarahkan kemana putra-putrinya, itu tergantung kaum ibunya. Karena kunci surga dan neraka telah dipercayakan oleh Rasulullah SAW kepada para ibu semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, di akhirat nanti tidak ada orang yang membawa dosa terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang itu telah meninggalkan putra-putrinya dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan bodoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya akan dibebankan kepada orang tuanya. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari putra-putri kita bersama kita ikutkan di dalam perjuangan ini, di dalam perjuangan kesadaran kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menyesal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita nanti akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam barzah akan melihat tingkah laku putra-putri kita yang akan membebani kita di alam barzah, nyampe kita menghadap kepada Allah di alam akhirat nanti. Perjalanannya terlalu lama, hadirin hadirat, terlalu lama. Tidak ada bekal yang kita bawa untuk mencukupi kecuali kesadaran kita, kesadaran putra-putri kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanak-kanakku yang saya sayangi, kalian semua dipilih oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang lebih dicintai setelah kaum ibu, setelah ibu-ibu kalian. Kenapa kanak-kanak? Karena kalian masih ibarat kertas belum ada tulisannya, belum ada nodanya, belum ada kesalahan yang menempel. Tadi sudah dikatakan kesalahan sedikit kalau kita biarkan akan menggunung dan menutupi diri kita, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita terhijab oleh dosa-dosa kita. Tapi kanak-kanak, meski kalian posisinya dianggap nakal oleh kedua orang tua kalian, bahkan dianggap nakal oleh masyarakat, padahal sebenarnya kanak-kanak itu tidak ada yang nakal. Yang ada adalah kanak-kanak yang belum mengerti terhadap kebajikan, yang belum mengerti terhadap kesadaran. Sebenarnya kanak-kanak itu tidak ada yang nakal. Yang ada adalah
orang tua yang kurang memahami terhadap anak-anaknya. Maka ada yang perlu kita lakukan adalah hubungan yang sejajar, hubungan yang sinkron dengan kanak-kanak, dengan cara memaksimalkan potensi-potensi yang diberikan Allah kepada kanak-kanak. Kita diberi alat oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah, mulai dari kelas yang paling bawah, yaitu mujahadah yaumiyah, mujahadah keluarga, mujahadah usbu'iyah, nyampai mujahadah kubro. Itu adalah program yang sudah diprogramkan oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu an, melalui tangan panjang beliau, yaitu penyiar sholawat wahidiyah di berbagai tingkatan. Ini satu wadah untuk mendukung perjuangan kita dikala orang tua sudah tidak bisa menggoyangkan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala melalui doa-doanya karena terhijab dengan dosa-dosanya. Ketika ibu sudah tidak mampu lagi bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar munajatnya terkabul karena terpengaruh kurang memahami terhadap putra-putrinya. Ketika remaja, kakak-kakak kalian kurang peduli terhadap kalian, kurang rasa sayang terhadap kalian, hanya kalian yang diharapkan oleh perjuangan ini kanak-kanak. Bahkan saya mengutip dawuhnya beliau Romo Yai Zainal Fanani, sungguh seumpama tidak ada mujahadah kanak-kanak, mungkin Wahidiyah ini sudah mengalami carut marut yang tidak karuan. Kok tidak ada mujahadah kanak-kanak ini, para bapak, para ibu? Kok tidak ada mujahadah kanak-kanak yang bisa menggetarkan arsy-Nya Allah? Karena tangis kanak-kanak ini lebih diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Logikanya para bapak ibu, ketika putra putri kula panjenengan sedaya nyuwun nopo-nopo, dilalah kok nangis ngantek ngelu-ngelu, sebagai orang tua mesti mboten tego. Kok kanak-kanak ini nyampe memohonkan ampun kepada para pemimpin, kepada para masyarakat, kepada kedua orang tuanya, kepada kakek neneknya. Allah lebih peduli terhadap tangisan kanak-kanak. Bahkan dalam satu makalah disebutkan Allah akan menurunkan azab kepada satu kaum, tapi ketika kaum itu ada kanak-kanaknya yang dibimbing kesadaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, azab itu tidak jadi diturunkan ke kaum itu. Karena apa? Karena jasa kanak-kanak, para bapak ibu. Ketika kita pengamal Wahidiyah kurang peduli terhadap kanak-kanak, mohon maaf, bahkan di kalangan umum menganggap kanak-kanak itu adalah remeh, suatu hal yang kurang begitu potensial karena masih kecil. Sedikit saya menceritakan kondisi di luar Jawa, para hadirin. Ketika kanak-kanak ini memimpin mujahadah Rubu Usanah yang terundang tidak hanya umat Islam,
tapi banyak di kalangan Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, tokoh kejawen, ya, kumpul semuanya. Ketika kanak-kanak memimpin acara saat pembacaan puisi, tidak ada satu orang pun yang tidak ternyuh. Air mata mengalir tidak bisa ditahan keluar dari matanya. Bahkan sampai acara selesai, beliau mengatakan, saya ini tukang khutbah, saya ini tukang ceramah di tempat ibadah saya, tapi saya belum pernah menyentuh hati, bahkan hati saya saat berkhutbah belum pernah tersentuh seperti sentuhan dari kanak-kanak kali ini. Ini senjata ampuh para hadirin yang dirancang oleh beliau muallif Shalawat Wahidiyah. Apalagi kita saat ini, bangsa kita mengalami cobaan yang luar biasa. COVID-19 masih berjalan, gunung di mana-mana sudah mulai batuk. Kalau kita tidak memperdulikan hal ini para hadirin, gimana saat kita nanti ditanya oleh beliau pemilik Shalawat Wahidiyah ini? Apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti? Kamu menjadi pengurus berapa tahun? Gimana dengan kanak-kanaknya? Kamu menjadi pengurus, apa yang kamu lakukan? Kenapa potensi yang paling istimewa kamu tinggalkan, tidak kamu perhatikan? Hadirin hadirat rahimakumullah, terutama kanak-kanakku semua yang saya sayangi, mari di awal mujahadah rubu'us sanah kali ini kita gunakan semaksimal mungkin, kanak-kanakku terutama di mana saja berada. Tolong, pribadi saya sendiri khususnya dan mewakili semua ayah dan ibumu, juga mewakili semua pengurus di segala jajaran, di segala tingkatan penyiar Shalawat Wahidiyah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Di mana kami sebagai orang tua, kami sebagai pengurus kurang bisa memfasilitasi kamu dalam mengolah batiniah kamu, dalam memaksimalkan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Sungguh kanak-kanak semua, jika kamu tidak memaafkan atas keteledoran ayah ibumu dalam mendidik kamu, atas keteledoran para pembina-pembina kamu, atas keteledoran para pengurus penyiar Shalawat Wahidiyah, sungguh kami tidak bisa menghadap kepada beliau mu'alif Shalawat Wahidiyah untuk mempertanggungjawabkan ini kanak-kanak. Bahkan ketika kamu kanak-kanak tidak mau memaafkan ayah dan ibumu, boleh jadi ketika kamu semua kanak-kanak masuk ke dalam surga, kamu tidak akan bisa ketemu sama ayah dan ibumu. Kamu tidak akan bisa ketemu sama kakak dan mbakmu. Kamu akan di surga sendiri nanti kanak-kanak. Oleh karena itu, mari, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh pengkuliah pertama. Saya hanya menyampaikan
kepada kamu semua kanak-kanak di mana saja berada. Pesan dari beliau, guru ruhani kita bersama, yaitu beliau muallif Shalawat Wahidiyah radhiyallahu an. Pesannya satu, kanak-kanak, jangan sampai kalian melupakan lillah billah, lir rasul bir rasul, lil ghaus bil ghaus. Karena itu pokok dari keimanan. Lillah, lir rasul, lil ghaus, itu niat yang harus kalian terapkan ketika kalian mau melaksanakan perbuatan yang baik menurut adat, baik menurut norma, lebih-lebih baik menurut tatanan aturan agama kita. Jadi saat mau melaksanakan perbuatan yang baik itu, jangan lupa niat lillah, lir rasul, lil ghaus. Kemudian di dalam hati kita perasaan billah, merasa bahwa yang menggerakkan, mendiamkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa bahwa bisanya kita bergerak dalam kebaikan, bisanya kita bergerak untuk menolak kemungkaran, itu karena jasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliau ghausu hadza zaman. Ini namanya billah, bir rasul, bil ghaus. Kalau ini tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita kanak-kanak, sebaik apapun amal kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ajaran pokok ini, lillah billah, lir rasul bir rasul, lil ghaus bil ghaus, ini jangan sampai lepas di dalam hati kita. Setelah ini kita laksanakan kanak-kanak pesannya beliau muallif Shalawat Wahidiyah radhiyallahu an, kita tingkatkan melaksanakan ajaran yu'ti kulla dzi haqqin haqqah, yakni memberikan hak kepada yang punya hak, atau kata simpelnya lebih mendahulukan, mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak. Ini yu'ti kulla dzi haqqin haqqah. Prakteknya kanak-kanakku semua, praktek dari ajaran yu'ti kulla dzi haqqin haqqah adalah ketika waktunya belajar, kita belajar. Ketika waktunya sholat, kita sholat. Ketika waktunya tidur, kita tidur. Ketika kita waktunya menjadi kanak-kanak, menjadi anak, menjadi siswa, maka kewajiban kita adalah menghormati, menghargai orang yang usianya lebih tua dari kita, mentaati aturan-aturan. Itu namanya yu'ti kulla dzi haqqin haqqah. Waktunya makan, kita makan. Waktunya minum, kita minum. Pelaksanaan semua itu kanak-kanak berada di atas dasar lillah, lir rasul, lil ghaus. Itu pelaksanaan dari yu'ti kulla dzi haqqin haqqah. Itu pokok kanak-kanakku semua. Setelah itu kanak-kanak, pesan dari beliau muallif Shalawat Wahidiyah radhiyallahu an, ojo pisan-pisan kanak-kanak iki ngelarani atine pak ibumu kanak-kanak. Ojo pisan-pisan ngelarani atine pak ibumu.
Sebab apa bocah-bocah? Darah daging kita, darah dagingmu kanak-kanak, itu jasa dari kedua orang tuamu. Saya ulangi lagi kanak-kanak, darah dagingmu kanak-kanak, itu jasa dari kedua orang tuamu. Ketika kalian melukai hati kedua orang tuamu kanak-kanak, Allah akan murka. Allah akan murka. Dan kemurkaan Allah ini tidak menunggu nanti kanak-kanak. Bahkan Rasulullah SAW telah mengultimatum dalam hadisnya, tidak akan ketemu dengan aku, tidak akan ketemu dengan aku, kata Rasul. 3 golongan. Yang pertama asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian orang yang tidak menerapkan lillah billah dalam kehidupannya. Orang yang tidak lillah billah berarti lin nafsi bin nafsi kanak-kanak. Tidak akan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hadirin hadirat, semua ahli padang mahsyar nanti yang diharapkan hanya syafaat beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mendapat syafaat kalau ketemu saja tidak? Ini ajaran pokok kanak-kanak. Hadirin hadirat, mari jangan sampai hanya dijadikan sebagai pemahaman, dijadikan sebagai hafalan, tapi kita praktekkan betul, berusaha semaksimal mungkin dalam hati kita. Yang kedua, golongan yang tidak akan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-aqu liwalidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasul tidak akan melihatnya, Rasul tidak akan menemuinya, bahkan Rasul tidak mampu untuk mensyafaatinya, karena dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal manusia yang diberi hak untuk mensyafaati hanya beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nabi-nabi dahulu akan mensyafaati umatnya, ini pun karena izin dari beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang meremehkan sunnah beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengkuliah pertama tadi, termasuk kita dalam melaksanakan sholat berjamaah, itu adalah sunnah dari beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat Rasul dalam keadaan lumpuh minta bantuan untuk diangkat berjamaah, datang ke masjid, kita mampu untuk berdiri, kita mampu untuk berjalan, kita mampu untuk berlari, tapi kita saat mendengar adzan, bahkan mendengar iqamah, kita tetap duduk manis menghadap televisi. Meski kita tidak mau dikatakan kita meremehkan sunnah Rasul, kita sudah mendapat stempel bahwa kita memang meremehkan sunnah beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kanak-kanakku semua yang saya sayangi, mari sama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di malam hari yang penuh barokah ini kanak-kanakku, kami sebagai pengurus mewakili ayah ibumu minta tolong kepadamu kanak-kanak, hantarkan kami menghadap kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuntun kami dalam keadaan buta kanak-kanak. Mumpung kalian masih diberi kesempatan ketemu dengan kedua orang tua kalian, mumpung kalian masih diberi kesempatan ketemu dengan pembina kalian, nanti kalau kalian sudah tidak diberi kesempatan untuk ketemu kanak-kanak, seumpama kalian nanti masuk surga, kalian sendirian akan di sana. Coba kita bayangkan kanak-kanak, kalau sampai nanti pulang, tiba-tiba di rumah sudah ketuk pintu, manggil ayah ibu kalian tidak ada, manggil kakak kalian tidak ada, gimana dengan perasaan kalian? Di surga enaknya bagaimanapun kanak-kanak, kalau tidak ketemu dengan orang-orang yang kalian cintai, tidak ketemu dengan ayah ibu kalian, bahkan kalian melihat ayah ibu kalian, kakek nenek kalian di neraka dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hancur perasaan kita kanak-kanak. Padahal mereka orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Mumpung musim masa ini belum terjadi kanak-kanak, mari kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Geret kami kanak-kanak, terutama diri saya kanak-kanak, tuntun menghadap beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangisan kalian kanak-kanak lebih diperhatikan oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetesan air mata kalian kanak-kanak yang bisa meredakan siksaan dari nenek kakek kalian yang ada di alam barzah, orang tua kalian yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisan kalian untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu paling diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kanak-kanak, kita bersama-sama wasilah kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampean matur kanak-kanak, duh Rasul, niki lo Mustaman, pengurus PSW cabang Jombang, sikile lemper, mripate buta duh Rasul. Niki sebelah kiwa kula bapak ibu kula nggih sami duh Rasul. Sampeyan matur kanak-kanak, sampeyan matur panjenengan tambani duh Rasul supados ananiae sing ten jero manahe niku ndang-ndang ical, supados segera sadar dumateng Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Juga sampean atur nih kanak-kanak, panjenengan suwunaken ngapunten dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala dosa sing nutupi sak gunung Uhud menika duh Rasulullah. Mari kanak-kanakku, kalian yang kami harapkan untuk mengangkat perjuangan di kabupaten ini kanak-kanak. Ayo sama-sama Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mohon maaf para ibu, para bapak, para remaja, ketika putra putri adik kalian semuanya mendukung doa permohonan ampun kita bersama, jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan terhadap kanak-kanak, terhadap adik-adik kita. Tangisan air mata kita
juga diperhatikan para bapak ibu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu makalah mengatakan ainul mudbiin, ainul mudnibin ahabbu ilallahi min tasbihil muqarrabin. Air mata orang yang merasa dosa, orang yang merasa dolim, orang yang merasa berlumuran dosa, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan bacaan tasbihnya para muqarrabin, bacaan tasbihnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan pesimis, kita harus optimis di belakang kanak-kanak kita, di belakang putra-putri kita, para bapak, para ibu. Mari sama-sama kita gondeli kanak-kanak kita yang dicintai oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghadap Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan yang sempurna, memohon hidayah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an tuhriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam
wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan halika. Mari para bapak ibu matur kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, duh Rasul, engkau telah mempercayakan kepada kami untuk didikan bimbingan anak-anak kami, bahkan engkau mempercayai kami sebagai pembawa kunci surgamu kepada anak-anak kami. Kenyataannya anak-anak kami biarkan dimakan oleh nafsunya sejak bayi, bahkan sejak dalam kandungan. Saya kasih makanan yang tidak halal. Mari kita tobati para bapak ibu. Kanak-kanak putra putri panjenengan tidak bersalah. Ternyata kita malah yang menjerumuskan para bapak ibu. Dengan makanan yang haram, putra putri kita hatinya menjadi keras. Kebaikan sulit untuk masuk. Mari sama-sama matur kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duh Rasul, begitu banyak hal-hal yang tidak seharusnya diterima oleh anak-anak saya, dan itu telah saya lakukan, sehingga bimbingan saya sudah tidak mempan terhadap putra putri saya. Duh Rasul, saya pasrahkan bimbingan ruhaniyah putra putri saya kepadamu, duh Rasulullah. Mari para bapak ibu, putra putri panjenengan mengharap doa restu panjenengan. Mari sama-sama kita sowankan, ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dallat wa dallat khilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dallat wa dallat khilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dallat adallat khilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah
Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Mari kanak-kanakku kita terobos arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan barokah untuk negara kita khususnya, memohonkan barokah untuk semua makhluk pada umumnya. Kanak-kanak, tangisan kalian semua diharap-harapkan oleh masyarakat semua, terutama bangsa kita. Kanak-kanak, mari sama-sama Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah wa fi hadhil mujahadati rubu'i sana 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 ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wa usihada zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wa usihada zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa bi barakati ghausi hada zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum balligh jami'al alamin nida'ana hada waj'al bihi ta'siran baligha balligh jami'al alamin nida'ana hada waj'al fihi ta'siran baligha balligh jami'al alamin nida'ana hada waj'al fihi ta'siran baligha fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fafirruhu ilallah 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 wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai awal dari mujahadah rubu' sanah kali ini, setelah mujahadah rubu' sanah kali ini, mari kita bersama-sama di daerah kita masing-masing kita lebih peduli lagi terhadap mujahadah kanak-kanak. Berapapun jumlahnya, mari kita adakan mujahadah kanak-kanak. Berapapun jumlahnya, 2, 3 dan seterusnya, mari kita ikuti bimbingan beliau mu'allif shalawat wahidiyah radhiyallahu an. Karena hanya doa anak-anak para bapak ibu nampaknya untuk kali ini mendobrak situasi di berbagai bangsa dan negara, terutama di negara kita. Potensi kanak-kanak ini mari kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Sebagai kata akhir untuk kanak-kanakku semua, ajaran lillah billah li rasul bir rasul lil ghaus bil ghaus jangan sampai terlepas di hati kita bersama. Juga kanak-kanak, jangan sampai kalian menyakiti kedua orang tua kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari saling doa mendoa, semoga kita bersama-sama tetap diakui menjadi penderek beliau mu'allif shalawat wahidiyah radhiyallahu an. Semua salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghauthi radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah wal afa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam.